haqqa qadri miqdaril azim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila angal faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyrata haslatan. Pasal yang menerangkan sesungguhnya ada 14 perkara yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi di dalam sholat itu, di saat kita sholat itu ada 14 perkara yang bisa membatalkan daripada sholat kita. Ya, kemarin alhamdulillah kita sebelumnya membahas daripada arkanus sholat, rukun-rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat, ya, yaitu baik sunnah sebelum sholat, ya, sunnah di dalam sholat dan sunnah setelah sholat. Kemudian kita membahas yang mana di dalam sholat itu terbagi dua. Yang pertama ada sunnah ab'ad. Apa itu ab'ad? Karena sunnah ab'ad ialah sunnah yang tasyabbah, yang menyerupai dengan kewajiban, sehingga jikalau kita meninggalkannya kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemarin yang mana secara ringkas dengan bil ijmal ada 3, yaitu sunnah ab'ad apa saja, yaitu kunut, duduk di tasahud awal, dan salawat kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Adapun selain daripada sunnah ab'ad ialah sunnah hayat. Apa saja yang dinamakan sunnah hayat, yaitu sunnah yang selain daripada sunnah ab'ad ialah sunnah hayat, seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal, ya. Ada 4. Kemudian kita masuk ke pasal yang menerangkan tentang masalah perkara yang membatalkan sholat, ya. Apa saja, ya, perkara yang bisa membatalkan sholat. Inilah daripada pentingnya kita belajarlah daripada hukum fikih, ya. Karena kadang kita menganggap ini suatu yang ringan, padahal ini adalah aham minal muhim lah, sesuatu yang lebih penting daripada yang penting, ya. Karena dikatakan oleh Imam Haddad, kam min abid qad ad'ab nafsahu, ya. Berapa banyak orang itu ahli ibadah, tapi sebenarnya dia itu cuma hanya meulah dirinya uyuh, ya. Wa huwa musirrun ala maksiyah, ya. Dia mengira itu suatu ibadah, padahal dia musirrun ala maksiyah, padahal dia terus-menerus berbuat daripada maksiat, ya. Mungkin misalkan kita tidak tahu perkara yang membatalkan sholat, tapi kita tetap sholat, kita mengira itu suatu ibadah, padahal orang sholat, ya, jikalau tidak mempunyai wudu misalkan, maka haram, padahal dia musirrun ala maksiyah, ya. Dikatakan ada satu cerita tentang ada seorang yang ahli ibadah, sampai orang ahli ibadah ini inya kada mau kawin, karena inya takutan kawin, sehingga takutan kawin karena inya akan melalaikan inya beribadah. Kalau inya kawin, inya bisi bini akan melalaikan inya beribadah, sehingga orang tadi kada mau kawin lalu menukar keledai bini, ya. Akhirnya disimpannya keledai di rumahnya, ya, disimpannya keledai di rumahnya. Akhirnya orang menanyakan, kok bisa ini orang yang ahli ibadah ini menukar keledai, tapi karena dipakai kesan angkut barang.
Akhirnya padahal orang ahli ibadah ditakuni, ya, ditakuni oleh orang, artinya wahai Syekh, kenapa engkau artinya menukar keledai kada dipakai kesan begawi. Jadi sidin, aku ini asal kamu tahu, aku ini indah bebini, karena kalau aku bebini repot aku ngurus bini, makanya aku nukar keledai. Kalau sudah nafsuku naik maka aku gauli keledai. Nah sehingga apa, sehingga dia, karena dia tidak tahu bahwasanya haramnya begitu besar dosanya orang yang menggauli keledai, sehingga dia mengira menggauli keledai itu kada berdosa, padahal itu suatu dosa besar. Sehingga tatkala diberitahukan maka orang tadi menangis. Itu diantaranya lah. Itu diantaranya karena tidak tahu akan hukumnya haramnya orang yang menjinahi daripada keledai. Artinya itu diantara, ada satu cerita di Manhajus Sawi itu ada diceritakan, ya. Dan juga diceritakan ada berapa kam min abid qad adab nafsahu, ya, berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi dia hanya mengulah dirinya uyuh lah. Ini pentingnya. Kenapa kita kadang inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat tapi masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, karena sholat kita masih belum sempurna. Kita tidak tahu akan rukunnya sholat, arkanul udu, rukunnya udu bagaimana, yang bujur, ya kan, rukun-rukun sholat kayak apa, apalagi ditambahi dengan perkara sunnah lah, jadi luar biasa lah, ya. Dan juga kita masuk ke pasal yang menerangkan tentang daripada perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama ialah faslun tabtulu as-sholatu bi arba'a asyrata haslatan. Pasal yang menerangkan membatalkan sholat itu ada 14 perkara. Yang pertama ialah apa? Yang pertama ialah bil hadas. Maksudnya bil hadas kenapa? Hadas kecil atau hadas besar. Lagi sembahyang ta'antut, nah batal lah. Atau lagi sembahyang menetes, kami menetes. Nah itu kan lain halnya lidah imal hadas, itu kada apa-apa. Kalau lada imal hadas kada apa-apa. Kalau ada imal hadas itu biasanya orang yang prostat yang habisnya keluar terus lah. Nah jadi itu niatnya lain. Kalau dia berudu niat istibahah fardhis shalah, niatnya kada. Jadi kada niat udu dia, dengan niat sengajaku dibolehkan untuk melakukan fardu sholat lah. Baik, ya, baik artinya baik hadas kecil dan hadas besar itu membatalkan sholat, ya. Karena apa? Karena ibadah yang paling nikmat itu sholat lah. Ibadah yang paling nikmat itu sholat, ya. Makanya kita kan artinya kenapa? Ya repot lah kadang-kadang, artinya di antara kita ini jarang yang merasakan nikmatnya beribadah tuh, jarang lah, mungkin karena faktor makanan, faktor ini itulah. Diriwayatkan ada satu cerita Al Habib, ya, Abu Bakar Jamalul Lail itu beliau kalau sholat beliau itu biasanya meringankan sholatnya, kada mau lawas. Kenapa? Karena kata beliau, di waktu aku sholat itu saking nikmatnya sehingga aku khawatir akan keluar daripada maniku, sehingga aku meringankan sholat saking nikmatnya sholatnya. Itu artinya kenapa? Artinya ibadah yang paling nikmat itu sholat. Ibadah yang paling nikmat itu adalah sholat. Makanya kalau orang para sahabat Nabi itu kan kalau puasa mereka lemas, tapi tatkala mereka mengerjakan sholat mereka akan semangat. Itu artinya banyak orang fadilah daripada sholat ini banyak. Orang yang sholat itu akan mewariskan kesehatan. Orang yang sholat itu akan mengeluarkan cahaya di wajahnya. Orang yang sholat itu termasuk daripada pencegah daripada bala. Orang yang sholat itu juga bisa penyembuh daripada penyakit. Itu fadilah keutamaan sholat lah. Banyak fadilah keutamaan sholat.
Nah, dan ibadah yang paling nikmat ialah sholat, ya. Kemudian baik hadas kecil dan hadas besar, ya mungkin karena kenikmatan surahnya gambarannya hadas besar tuh kayak pak sholat keluar mani, ya mungkin bisa aja lah keluar mani ya lah. Kemudian yang kedua adalah biukuin najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, ya. Dia ya terkena ya atau terjatuh akan sesuatu, terkena sesuatu atau terjatuh sesuatu yang najis bi ghairi min ghairi hamlin, yang sekiranya tidak membawa. Maksudnya apa? Misalkan kita tergugur tahi cacak lagi sembahyang, gugur tahi cacak ke sini, terus langsung kita kibah, itu kan apa-apa. Tapi jangan kena tahi cacaknya basah, kulit dia batal lah artinya. Atau inya lagi apa? Lagi sujud, ya. Itu kenapa? Tapi kalaunya hamlin, maksudnya itu terbawa, mungkin terbuat misalnya terbuat ke kantong lah, itu kan kalau dia papai lagi sudah, walaupun di kemudian. Atau inya hendak sujud, sekali sujud tangannya kena teh teke, nah itu sudah kalau dia tetap batal, itulah artinya batal, sholatnya batal. Waktu sujud tangannya kena teh teke. Misalkan kita nak sembahyang, kita nak sujud, ada teh teke di bawah ya pak, apakah batal? Sejadah nih lah, sejadah, apakah batal sholat kita? Ada, ya kita bergitar lah sedikit, jangan dikenakan. Itu pada membatalkan sholat lah, diantaranya lah. Jadi yang sekiranya tidak apa bighair hamlin la taharrak biharakatina, jadi tidak bergerak dengan geraknya kita sesuatu yang najis, jadi sampah terbawa di awak kita lalu bergerak, langsung aja kita cegahlah, artinya jangan sampai, artinya tas langsung kita kibas lah gitu, jangan terbiarlah dengan sekedar kadar bacaan subhanallah lah, jangan sampai sudah 5 menit ketek ya tetap batal. Kemudian yang ketiga ialah inkisyafil aurat in lam tustar halan, ya, terbukanya aurat lah, terbukanya aurat. Kita lagi sembahyang, tiup angin tapi lah, bila kada langsung kita tutup batal lah, bila kada langsung kita tutup maka batal daripada sholat kita. Atau ada yang bergaya kah menyingkai, langsung aja lah, arti tetap karo apa. Nah, jadi kayak apa? Kalau tapihnya berlubang, nah orang sembahyang tapihnya berlubang, lah berlubang, ya lubangnya itu sekiranya jangan ganal, yang sekiranya kadar lubang itu yang sekiranya kada kelihatan warna kulit kita. Ya, kalau lubangnya itu halus ya, dari jarak yang tadilah yang biasa, sekiranya kada kelihatan kayak warna jelas menunjukkan kulit, itu kada apa-apa. Tapi kalau lubangnya sudah kayak mungkin kayak kacang lah, itulah mungkin termasuk yang kada boleh dipakai lah. Kalau halus pada kacang juga kada boleh lah, artinya sekiranya jangan sampai kelihatan daripada warna kulit kita. Kayak itu juga pakaian tarang, misalkan kita sembahyang berpakaian tarang, sekiranya kulit kita kelihatan, itu kada boleh juga, kada boleh lah pakaiannya tarang. Kemudian dan yang keempat ialah ya, yang keempat apa? Yang keempat an-nutki ya, an-nutki bi harfen au harfin mubhimin amdan, ya, bepender sembahyang sekalinya bersuara, ada kawan hendak apa misalnya ini bisi kopi di atas meja, lalunya lagi sembahyang, lalu apa, karenanya sembahyang
aja menang hati itu juga batal sembahyang lah. Jadi kada boleh dengan huruf, satu huruf memberi makna atau dua huruf yang sekiranya dipahami itu kada boleh, atau satu huruf sengaja itu kada satu huruf ya sengaja kalau dia tahu tetap kada boleh, kalau dia kada tahu kada apa-apa. Bagaimana orang nang sembahyang ada yang wahin alhamdulillah, nah itu kada apa sabkul lisan lah, itu kada apa nang menyahuti ya yarhamukallah ya itu ada boleh nyahuti lah. Kemudian bil mufattir amdan ya, yang sekiranya dia sholat itu apa saja yang membatalkan puasa ini gawi di sembahyang itu membatalkan sembahyang juga. Misalkan menguit telinga sembahyang dimasukkan ya kan, kayaknya batal itu jelaskan. Kemudian apa? Atau tuntung saruan. Nah, tuntung saruan makan daging sembahyang isya kelanggar. Sampai kelanggar sembahyang isya soalnya ada bekas daging. Lalu ditagok juga batal lah, kada boleh lah. Walaupun dia lupa, kalau agak banyak walaupun dia lupa tetap membatalkan sembahyang. Oh kada ingat udah tetaguk kan jaharatan sembahyang tetap batal. Tapi kalau puasa mun kada ingat kada batal. Sopiringan gitu makan kada apa-apa ya lah. Tapi kalau sembahyang walaupun kada ingat tetap batal. Itu diantaranya lah. Kemudian dan yang keenam ialah tadi dengan sesuatu yang membatalkan sholat. Ini kan banyak seperti apa, memasukkan sesuatu apa itu membatalkan, termasuk daripada sesuatu yang dengan memakan lah, sesuatu apa saja yang membatalkan sholat lah, atau memakan sedikit dengan sengaja, atau memakan banyak tapi kada ingat. Yang keenam ya jangan sisa daging karena kada ingat lalu diuntal, nah itu tetap batal jualan. Dan yang ketujuh ialah ya dengan salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, dengan 3 gerakan mutawaliyatin dengan apa terus menerus lah tanpa ada berhenti walaupun dia lupa. Nah misalkan yang dimaksud dengan 3 kali itu adalah seperti, nah misalkan ada sop kosong di muka ya kan, lalu kita ada makmumnya di belakang ya kan, dianjurkan makmum yang di belakang ini sunnah mengisi yang ke muka untuk melangkah lah. Tapi melangkahnya kayak apa? Melangkahnya kada boleh terus menerus, jadi harus 2 kali lah, jadi harus mengkoti terpisah. Misalkan ada sop di muka kosong, melangkah pertama nah ya kan sekali 2 kali, sekali 2 kali. Nah berarti kan ini kadang mutawalian sampai 3 kali. Tapi kalau nya sudah 3 kali, sekali 2 kali 3 kali nah batal lah. Artinya mutawaliatin dengan terus menerus lah. Tapi kalau nya apa di sini dijelaskan al makna ya anna sholah tabtulu aidon bil amalil kasir. Sesungguhnya sholat itu bisa menjadi batal jikalau dengan pekerjaan bergerak dengan gerakan yang banyak. Walau min nasi, walaupun dia lupa, wal jahil, walaupun dia jahil lah ya. Kemudian wal ma'dzur ya, wahwa salah satu af'alin, yang dimaksud dengan amal kasir tadi dengan gerakan yang banyak tadi, yaitu dengan salah satu af'al dengan 3 kali gerakan mutatabiatin dengan terus menerus atau lebih ya yang mana lah yang sekiranya gerakan itu yu'addu fi'lisani munqati'an anil awwal lah, yang apa tidak terputus, artinya terus menerus maksudnya tadi lah. Kemudian lah wala faraq baina udwin wahidin au aksar lakin yustarat an yakuna ila sagilan kal yad warijal waras wal lihyah. Bergerak-gerak kepala termasuk, tangan termasuk 3 kali ya, begaru kah sekali 2 kali 3 kali masuk juga lah. Seperti apa lagi? Seperti kaki atau gulu sembahyang
Tapi kalau sembahyang kayak ini kalau makruh aja, ya kan? Tapi jangan sekali, 2 kali, 3 batal no. Tapi kalau nya sembahyang ya sekali ya makruh lah, artinya kada apa. Atau dengan apa? Dengan kalau hendak begaru kecuali dengan anggota tubuh yang ringan. Seperti apa? Jari. Jadi bilanya gatal terus kita akali lawan jari telunjuk ya, nah garuk biar berapa kali kada apa. Tapi dengan syarat bukan main-main. Kalau niatnya main-main tetap batal. Tapi kalau karena gatal ya, karena seperti ada kurap kemudian diwadakan di sinilah atau ada apa gatalan itu kada apa lah. Atau itu termasuk membatalkan kecuali anggota tubuh yang ringan. Ya, seperti jari tadi atau mata nyamainakan itu kada apa Bang, cuma kada boleh juga kalau sengaja ya batal. Artinya main-main lah, bekijip-kijipan sembahyang juga bisa membatalkan. Atau bibir, main-main bibir juga membatalkan sholat ya. Ya, termasuk juga membatalkan kalau rancak lah. Kemudian yaitu yang ke-8 ialah al-wasbah fahisyah ya. Hendak mengisi sop tapi beluncat gagu ya, nah tetap itu batal. Itu kada boleh lah. Loncat dengan sangat keras yang mulah di anggota tubuh itu semuanya bergerak lah. Kemudian atau dorbah al-mupritah, ada nyamuk menampak kencang mana tapuk ya. Atau bubinian lah, bubinian biasanya kan kalau lakian nagur imam salah itu kan pakai subhanallah, tapi kalau bubinian bertapuk muninya menapuk gancang mana dabuknya bergerak sujan awak batal juga, artinya kan boleh juga lah. Yang ke-8 beloncat yang sangat keras. Yang ke-9 adalah dorbah al-mufritah. Yang ke-10 ialah ziyadati ruknin fi'lin amdan, menambah rukun fi'li. Sudah ingat tahunya sembahyang, ingat rakaatnya, kok bujur aja sembahyang maghrib dari 3 rakaat tapi naik ke 4, nah itu juga termasuk batal lah. Artinya atau menambahi atau juga termasuk menambah rukun dengan sengaja lah. Di sini kalaunya kita sujud di akhir sholat itu kan kita kebanyakan kita sujud kita biasanya kita lawas sujud. Kalau bisa jangan lawas dengan kadar tasyahud awal dan tasyahud. Itu termasuk haram karena itu rukun qasir, itu kada boleh kita menjadikan rukun tawil. Ya, kadang kita bacaan kita panjang mana sujud kada boleh lah, kada boleh sujud di panjang mana yang melebihi daripada bacaan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad. Kada boleh lebih pada itu panjangnya. Kalau sujud kita mungkin kita bacaan ihdinas siratal mustaqim itu kalau kepanjangan kada boleh, haram juga hukumnya lah, kada boleh. Lain orang-orang dulu itu kan bacaannya cepat lah, itu juga kada boleh. Kemudian wa tagaddam ala imamihi bi ruknin fi'lin, berdahulu pada imam 2 rukun fi'li, baik rukunnya itu qasir lah, kada harus daripada rukun panjang. Contohnya kayak apa? Contohnya seandainya lah takadum ini berdahulu, imam ini lagi masih membacaan surah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, nya ruku, kemudian setelah ruku i'tidal ya, imam masih i'tidal lah. Di saat imam masih bacaan surah, inya ruku, saat ruku inya i'tidal, batal sembahyang lah, batal 2 rukun fi'li mendahului daripada imam lah. Contohnya di sini ya apa? Wasuratus sabaq an yahwiyalis sujud lah wal imam qaimin. Enggak. Jadi dia ruku, imam masih bacaan surah, inya tidak di saat inya hendak mengarah ke sujud sudah batal sembahyang. Pahamlah? Artinya di saat imam masih berdiri, lambatnya imamnya jar lalunya berdahulu ruku, tidak di saat inya marah hendak sujud batal sembahyang. Aduh boleh lah, aduh boleh. Bila hendak lapas mubarakah, aku sengaja niat berpisah dari imam lah, sembahyang sorangan gak apa-apa lah, sembahyang berpisah dari imam.
Kemudian watahallub, ya, bihima bigoiri uzrin, ya. Artinya apa? Menyalahi imam, lambat benar. Lah, imam sudah, imamnya apa terlalu panjang bacaan apa, imam sudah apa ruku, i'tidal, hendak sujudnya masih bacaan aja. Menyalahi imam lah, menyalahi imam dengan 2 rukun kada boleh juga. Kemudian yang ke-12 ialah ya niat qad is-shalah. Niat hendak apa? Membatalkan sholat. Sembahyang, misalnya umpamanya di rumah sembahyang, sembahyang di rumah. Bila hujan lah, batal aja. Bagi titapasan nah itu batal, itu sembahyang kada boleh. Lah mentaklikkan dengan sesuatu kada boleh ya. Kalau niat kan ya tahu bang, atau memasak karena hangit kena masak ada boleh tuh. Ya kalau kemudian ya niat qad is-shalah, taradud maksudnya niat qad is-shalah ini niat niat memutuskan sholat itu termasuk membatalkan sholat. Yang kedua adalah ta'lik, yang kedua tadi yang ulun contohkan. Yang ke-13 ta'lik, ya kalau hujan aku batal, nah itu termasuk lah. Kemudian yang ke-14 adalah taraddud fi qat'iha. Aku batalkan kada, nah termasuk batal juga, sembahyang lah. Jadi termasuk membatalkan daripada sholat juga. Artinya penting, artinya ini karena insyaallah nanti kita ulangi lagi biar lebih jelas minggu depan, karena ini penting lah. Banyak kita nang kada paham kadang-kadang lah masalah sembahyang ini. Dan ulun juga di sini mujakarah lah biar ingat. Artinya kenapa ulun sendiri banyak nang kada ingat lah. Artinya sayang kalau kita, karena ini penting lah, penting. Karena ini suatu kewajiban bagi kita kepada sebagai orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak kita lah, ya. Karena apa? Karena dikatakan yang paling banyaknya itu di yaumil mahsyar itu orang tua itu apa? Seorang laki-laki itu terhalang masuk surga karena dia ahmal. Dia menyepelekan, menteledorkan anaknya tentang apa saja yang kewajiban yang harusnya diajarkan. Ya. Karena apa? Karena seorang anak tadi dia akan berdiri, sang anak istri akan berdiri di hadapan Allah, ya Rabb khud haqqana minhu, ya Allah ambilkan hak kami kepada orang tua kami. Karena orang tua kami Allah tidak pernah mengajarkan kami tentang sholat. Orang tua kami tidak pernah menyampaikan kepada kami ini adalah diharamkan. Ya, sehingga apa? Sehingga anaknya dimasukkan ke dalam surganya Allah dan istri kecuali laki-lakinya. Oleh karena itu, kenapa orang kadang-kadang kadang-kadang itu kawin banyak itu tukutan karena tanggung jawabnya kan, karena repot masna sulasa waruba, itu yang repot tanggung jawabnya. Karena haknya istri memang ganal kepada suami, iya memang artinya bila bakalahi 2 laki bini ikap nih ketulahan lon laki ini, tapi haknya bini lebih besar tanggung jawabnya kita. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan bagi seorang istri kecuali imamnya yang salah, tidak ada kesalahan bagi seorang anak kecuali imamnya yang salah lah. Ya, artinya ya kayak itu Bang. Artinya kalau bisa, makanya itu yang mulah kita terhalang kadang-kadang untuk kawin repot lah artinya. Ya semalam ulun nih kebetulan lewat iskumpul ketemu alun bawa kitab hikam di jalan di tas, akhirnya singgah Koda Said Ahmad, ulun baca kitab hikam itu. Akhirnya Beb Said Ahmad Ahdal. Antum ingatlah jar dulon kisahnya jar, kisah apa jolon? Ana nih pernah aja antum pernah berkisah doan ajar. Kisah nang kurang lebih 13 tahun ada kisahnya jar. Kisah apa jolon? Dar anu kisah Bang jolon supaya lu ingat. Berkisah Said Ahmad nih. Akhirnya berkisah anu jar di sebuah negeri, mungkin negeri ini nya kalah berperang. Jadi kisah negeri ini kalah berperang sehingga kaum laki-lakinya banyak yang mati terbunuh, sehingga bebinian aja hiwak penduduk negerinya. Mungkin kalau ini Ukraina jadi terbunuh lakiannya hibak, sedangkan bebiniannya hibak benar, lakiannya kada. Akhirnya
karena negaranya ini krisis laki-laki, maka akhirnya raja mulai peraturan. Raja murah peraturan kepada kaum laki-laki yang sebagai warga negara sini yang tinggal di negeri ini wajib kawin lebih daripada satu, dua, tiga atau empat. Bilanya kada kawin lebih pada satu, maka raja akan memanggal kepala lelakian tadi. Selamat begitu. Oh, baru lu ingat artinya. Habis itu lalu akhirnya ternyata ada lelakian yang mana laki-laki ini termasuk daripada orang penting lah di negeri tadi, tapi nang di rumah sangar lah, nang di rumah sangar. Mendengar peraturan raja itu, pas bulik ke rumah, bulik berjalan, bini ini melihat bingung, bapak aja bini ini bulik. Akhirnya kayak bingung, kena bongot, disuruhi makan ke rumah makan. Oh, abahnya artinya kenapa? Ada dingin, aku ini ada masalah berat, mana masalah nih? Karena bapak artinya bekisah bang pian dulu, apa fungsinya ulun ini bini pian jar? Bekisah pian, kadang mau bekisah. Hari kedua bulik pulang, mongot pulang, duduk sorangan berpikiran. Akhirnya bini ini bertakon pulang, oh bang, kenapa pian kayak itu? Kenapa non dipikirkan? Artinya kada dingin, ini masalah perasaku berat benar. Ikam kada bakal sanggup bang bila aku kisahkan. Sanggup kayak artinya ulun bini pian, mun pian kada berkisah dulu, ulun kada tahu. Hari ketiga ditakoni pulang, bujur lah ikam sanggup, ulun sanggup, ulun ini hidup semati, ulun pian apa aja masalah pian harus ulun tanggung, ulun sanggup, bujur aja. Dikisah ya sang laki, nyawa aja laki. Ding, negara kita ini kan kalah berperang. Jadi raja ini mulai peraturan bahwasanya laki-laki yang tinggal di negeri ini harus kawin lebih pada satu, harus kawin dua, tiga atau empat. Bila kada kawin langkah itu, raja akan membunuh kepalanya dipanggal aja. Napa jadi bini sautannya? Baik ikam mati dipanggal raja pada kawin lagi ya. Ya kalah baik mati dipanggal raja aja pada kawin lagi. Ulun tuh tahu, berarti berat juga sekalinya lah. Cucuk aja, ya lah. Wallahu a'lam bishawab. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ala nabi salatullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wasil taqabbal sawaba ma qara'na minal qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna bihamdihi wa sallaina ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadzal majlis bihadzal lailah bihadzal musalla hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah. Nuqaddimu sahabat dzalika nuhdila hadrati sayyidina wa habibina syafina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain khususan majtama'una min ajli musabah. Kita sebutkan dalam di hati kita masing-masing lah. Allahumma ja'al bidal lahum minan nar wa bikakal lahum minan nar wa itkan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim afuanhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim afuanhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihim afuanhum. Allahumma maghfiratuka awsa min junubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana ya nasta'in. Ya rabbal alamin.